Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan frekuensi statistika kuartil. Nah, di sini saya sudah ada tabel. Nah, kalau di kuartil itu kita biasanya disuruh mencari nilai Q1, Q2 dan Q3. Jadi kan Q1, Q2, Q3. Nah, jadi apa sih Q1, Q2, Q3 itu? Jadi Q1 itu sama dengan di nilai bawah ya. Bawah, terus Q2, Q3. Nah, Q2 ini sama dengan di tengah atau median. Nah, di Q3 itu atas. Jadi rumus untuk menentukan Q1, Q2 ini sama sih, cuman beda dikit. Jadi rumusnya itu TB plus C diurungin I per 4N min frekuensi kumulatif FK dibagi frekuensi kuartil. Ini frekuensi kuartil. Ini mana? FQ. Nah, ini rumus ya. Jadi ini di huruf ini ditentukan oleh Q-nya. Umpamanya kita kalau nyari Q1, I-nya ini 1, kalau kita nyari Q2, I-nya ini 2, kalau kita nyari Q3, I-nya ini 3. Jadi langsung saja kita cari nomor 1, yaitu Q1. Jadi sebelum kita cari Q1, kita harus mencari nilai frekuensi ini. Jadi namanya itu N ya, N. Nah, N sama dengan 50. Nah, 50 benar gak? 50 itu di jumlah 50. Nah, jadi langsung aja Q1 kan kita nggak tahu kan kita mau pakai tabel yang mana kan. Jadi kita menentukannya menggunakan sama dengan 1/4. 1/4 N nya ini kan 50, jadi pakai 50. Nah, ini sama dengan 50 dibagi 4 gitu, jadinya 50 kita bagi dengan 4, jadi 12,5. Ini kan sama dengan biar lengkap ya, 50/4 jadi sama dengan 12,5. Nah, kan kita udah ketemu nih 12,5. Jadi caranya nyari itu kita jumlahin si frekuensi ini sampai mencapai angka 12 atau melebihinya. Jadi kalau di 6 ini kan kurang, jadi kita pakai kelas kedua yaitu 6 ditambah 7 jadinya kan 13. Nah, itu kan udah melebihi, jadi kelasnya kita menggunakan kelas kedua. Sini. Nah, langsung saja rumusnya masukin ini. TB itu kan ini yang kelas bawahnya kan. Jadi kan ingat ya, pasti selalu dikurang 0,5. Jadinya kan 18 dikurang 0,5 itu kan 17,5 plus C ini panjang kelas dari 18 ke 22 itu kan 5. Enggak 5 itu. Coba 18, 19, 20, 21, 22 kan itu 5. Nah, jadi ini kan sudah kita ketemukan 12,5, jadi kita langsung saja masukin 12,5. Ini frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang di atasnya ya. Jadi frekuensinya ini kan 6, jadi kita pakai min 6 dibagi frekuensi kuartil. Jadi frekuensi kuartil itu ini yang 7 dibagi 7. Nah, jadi sekarang kita operasikan. Ini 12 dikurang 12,5 kurang 6 sama dengan 6,5 ya. 6,5 per 7. Jadi langsung saja 5 dikali 6,5. 5 dikali 6,5 itu 32 dibagi 7, jadi hasilnya itu 4,6. Jadi 17,5 ditambah 4,6, jadi hasilnya itu berapa tuh? 17,5 ditambah 4,6.
Nah, jadi hasilnya tuh 22,1. 22,1. Nah, itu. Ini Q1. Nah, benar nggak ini hitungan saya ini? Ya benar sih ya. Nah, terus kita lanjut ke Q2. Nah, Q2 menggunakan tabel yang sama, oke. Jadi, nah kita kan sekarang nyari Q2. Jadi si I-nya ini kita ganti dengan menggunakan angka 2 karena kita mencari Q2. Rumusnya juga sama, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi langsung aja 2 ini Q2 sama dengan I-nya kan 2, berarti kan 2/4 dikali 50. Misalkan kan ini dikalikan 100 per 4, jadi sama dengan itu 25. Nah, kalau mau hitung sendiri. Kita sudah temukan 25, jadi kita ini cari sampai 25 atau di atasnya. Jadi ini kan 13 sama 10. Nah, itu kan lebih 25 kan, pasti kita menggunakan kelas si ini. Enggak. Ini kan 13. Oh, enggak, belum, ini masih kurang ya. Oh, maaf, salah. Berarti kan 23. Berarti kita menggunakan ini, si kelas ini. Ini kan ini salah. Berarti kita menggunakan kelas ini. Yang kelas ke 1 2 3 4. Kita menggunakan kelas keempat. Jadi langsung saja TB itu kan 28 dikurang 0,5. Jadinya kan 27,5. Plus jaraknya nih, jarak si 28 ke 32 itu kan 5 dikali ini kan si I per 4 N kan sudah ketemu, itu kan 25 hasilnya. Jadi kan 25 dikurang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu jadinya nih, mereka tuh ditambah nih, kan jadinya 17 ditambah 6 itu kan 23. Nah, jadi 23 ini tutup per frekuensi si kuartirnya gitu, frekuensi kuartir ya. Jadi nih frekuensinya itu yang 15 ini. Karena di frekuensi yang kelasnya dia tuh dipakai gitu. Jadinya kan kita pakai 15. Nah, berarti 27,5 plus 5 ini 2 kan? Masa enggak? Ini kan 2 per 15. Nah, jadi gini, ini dikali jadi dengan 10 dikurang 10 dibagi 15 berapa ya? 10 dibagi 15. Wah, itu kok 0,6 hasilnya. Enggak ngerti, ini ada yang salah nggak sih? Ini kan 25. Bentar. 25. Benar gak nih? Ngasih ini 25 terus 23, 10 tambah 7 17 ditambah 3 20 tambah 3 kan 23. Jadi 27,5 plus 5 kan ini kali dulu kan 10. Ini hasilnya 0,, oh bisa. Jadi si 27 ini kan gini 27,5 plus 10 per 15 itu saya ada dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya tuh 0,6 ya, 0,6. Oh, masih bisa. Jadi jadi hasilnya itu 27,5 ditambah 0,6. Jadi hasilnya itu 28,1. Nah, ini Q2 ya. Q2. Nah, lanjut kita menentukan Q3 ya. Bentar. Ini kita sudah habis, kita pakai satu-satu aja biar nggak bingung nanti ya. Nah, di Q3 ini sama, cuman kita merubah I-nya ini menggunakan angka 3 karena kita mencari si Q3-nya ini. Jadi langsung saja ya. Sini Q3 sama dengan 3/4 dikali 50. Jadi sama dengan 150/4. Itu kalau nggak salah 37,5 itu loh. Terus 50 dibagi 4 kan. Oh ya, benar hasilnya 37,5. Nah,
Langsung saja kita operasikan ke rumus ini. Jadi kan ini 37, berarti kan isi nih. Kalau ini kan tadi berapa nih? 23 ditambah 15 kan 28. Bener nggak? 23 tambah 15 kan 28. Kok 28? 38 gitu. Berarti kan kita pakai ini juga, masih pakai kelas ini juga. Ya, berarti sama kayak tadi kita pakai kelas ini. Jadi TB-nya 28. Jadi kan 27,5 plus 5 dikali 37,5 dikurang frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif itu sama kayak tadi. Ini 10 ditambah 7, 17 ditambah 6. Jadi kan 23 ya. Jadi itu kan 23 juga. Per frekuensi kuartilnya. Jadi kan frekuensi kuartil kan ada 15 juga, 15. Nah, kita hitung aja nih ya, 27,5 plus 5 berarti ini 37,5 dikurang 23 sama dengan tuh 14,5 ya. Berarti 5 berarti 14,5 ini kan 14,5 per 15. Jadi sama dengan hasilnya tuh 27,5 ditambah 5 dikali 14,5 itu hasilnya 72,5. Kita bagi 15. Jadi hasilnya tuh 4,8. Nah, kita jumlahin nih sama dengan 27,5 kok lagi ya ditambah 4,8 apa tuh 27,5 ditambah 4,8. Nah, hasilnya 32,3. Nah, 3. Nah, jadi kita kan sudah temukan nih hasilnya yang sini ya. Ini Q1 tadi kita temukan hasilnya 22,1. Terus Q2 nya kita temukan hasil 28,1. Terus yang Q3 nya kita temukan hasil 32,3. Nah, jadi kunci dari kuartil ini kita hafalin satu rumus yang ini ya, TB plus C dikali I per 4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartilnya. Jadi itu saja dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, yaitu statistika desil. Terima kasih.